Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair ayuhal musayyidun al-kiram. Taib ismi Imam Mustafa wa ana min marhatil sadisah. Insyaallah dalam kesempatan sekarang AA mau menjelaskan atau membacakan kita dari kitab Tazkiyatin Nufus halaman 185 sampai 188. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walikai yusmirul jihadu samratahu al-marjuwatu fi tazkiyatin nafsi wa yuhadiyal mujahida bil manjilatil kabira inda rabbihi falabuda man ayatahaqqaqa fi jihadi syaratani. Asyaratul awal al-ikhlas lillahi ta'ala subhanahu fi kulli anwil jihad. Asyaratus sani atatbiqu lima yad'u ilaihi wa ya'murun nasa bihi wa dalika fi jihadi da'wah. Nah, agar jihad dapat membuahkan hasil yang diharapkan bagi penyucian jiwa dan seorang mujahid ingin mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Tuhannya, maka jihadnya harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap jenis jihad. Syarat yang kedua adalah mengerjakan ataupun mempraktekkan semua yang diserukannya dan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan ini untuk jihad dakwah. Nah, walinabda bisyartil awal al-ikhlasu fil jihad. Takarrarul hadisu anil ikhlas fi mawadi addah wa ma dalik labuda minal isyarati ilayhuna. Dimulai dengan syarat yang pertama, yaitu ikhlas dalam berjihad. Hadis tentang ikhlas telah banyak diulang di beberapa tempat, namun dibahas juga dalam kesempatan sekarang. Ida anal muslima alladhi yubadilul juhdahu wa yudhiya bimalihi wa nafsihi wa yu'aridu hayatihi lil khatari summa yaksidu bidalika aradan min aradi dunya kasyahwati wa sum'ati wa la yuridu bidalika wajhullahi azza wa jalla. Seorang muslim yang mengerahkan segala kemampuan dan berkorban dengan harta dan jiwa serta mempertaruhkan nyawa dengan berjihad, tetapi kemudian ia bertujuan untuk mendapatkan bagian duniawi seperti ketenaran, pujian, dan tidak menginginkan dengan amalnya itu keriduan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ghayatil bu'di an rabbihi wa la yurjali amalihi wa tadhiyatihi an tu'addiya thamrataha fi tazkiyatin nafsi bal innahu yu'arridu nafsahu bisahitillahi wa uqubatihi wa yarmi biha fin nari jahannam. Berarti ia sangat jauh dari Tuhannya, maka seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pengorbanannya itu takkan mampu untuk membuahkan penyucian jiwa. Bahkan dia akan mendapatkan murka Allah dan hukumannya kelak ia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Wabillahi min dzalik. Wa dalilu ala dalika ma rawahu Muslim an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushida fa uti bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qatalta fika hatta ustushidu qala kadabta walakinnaka qatalta li'anna yuqala jari'u faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Nah, penjelasan atas itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat itu adalah orang yang terbunuh pada pertempuran ataupun mati syahid. Lalu ia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menampakkan kenikmatannya kepada orang itu dan orang itu pun melihatnya. Kemudian Allah bertanya, "Apa amalanmu untuk meraih kenikmatan itu?" Orang itu menjawab, "Saya berperang membela agamamu sehingga saya mati syahid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kau berdusta. Kau berperang hanya agar disebut pemberani." Maka diputuskan hukuman untuk orang itu, lalu dia ditarik di bagian mukanya hingga dilemparkan ke neraka. Wa rajulu ta'allamul ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an
utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadabta walakinna ta'allamta liyuqala 'alimun wa qara'tu al-Qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhi hatta ulqiya bihi finnar. Selanjutnya, seorang pria yang mempelajari ilmu lalu mengajarkannya kepada orang lain dan dia juga membaca Al-Qur'an. Orang itu dihadapkan kepada Allah, lalu Allah menampakkan segala kenikmatan kepadanya dan orang-orang itu pun melihatnya. Allah bertanya, "Apa amalmu untuk meraih kenikmatan itu?" Orang itu menjawab, "Saya mempelajari ilmu, lalu saya mengajarkannya dan saya membaca Al-Qur'an karenamu." Allah berfirman, "Kau berdusta, kau mempelajari ilmu agar kau disebut sebagai seorang alim atau ilmuwan, dan kau membaca Al-Quran agar kau disebut sebagai qari, dan kau sudah disebut seperti itu." Maka diputuskan hukuman untuk orang itu, lalu ia ditarik di bagian wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabili tuhibbu an yunaffaqa fiha ila anfaqtu fiha laka qala kadabta walakinna fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhi summa ulqiya finnar. Selanjutnya, seorang pria yang diberi kelapangan oleh Allah dan diberi segala macam harta, lalu ia dihadapkan kepada Allah, maka Allah menampakkan segala kenikmatan kepadanya, dan orang itu pun melihatnya. Allah berfirman, "Apa amalmu untuk meraih kenikmatan itu?" Orang itu menjawab, "Tidak ada kebaikan yang engkau perintahkan untuk didanai, melainkan aku turut mendanainya karenamu." Maka Allah berfirman, "Kau bohong. Kau berbuat seperti itu agar kau disebut sebagai dermawan. Kau sudah disebut dermawan saat di dunia." Maka diperintahkan agar orang tersebut dihukum. Lalu dia ditarik di bagian wajahnya dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Wa yashmul hadal hadis nabawi salah satu anwa'in minal jihad wa hiya al-qital wal jihadu da'awi bil ilmi wa ta'limi wal jihadu bil mal. Faman fa'ala syai'an min dzalika biqasdi riya wal mubahati faqad istaujabal 'uqubah li anna Allah subhanahu la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Hadis ini mencakup 3 jenis jihad, yaitu yang pertama adalah perang, yang kedua adalah jihad dengan pengajaran, yang ketiga adalah jihad dengan harta. Siapapun yang melakukan salah satunya dengan tujuan riya dan berbangga diri, maka dia akan mendapatkan siksa, karena Allah tidak akan menerima suatu amalan selain yang dilakukan dengan ikhlas baginya. Walidhalika la budalil mujahidi ayusahhiya niyatihi wa yaj'alu jihaduhu lil a'la'i kalimatillah wa da'wati ila dinihi la min azalil mughanimi wal manafi'il makasib dunyawiyati. Maka dari itu seorang mujahid harus membenahi niatnya dan menjadikan jihadnya hanya untuk menegakkan kalimat Allah dan mengajak kepada agamanya, bukan untuk mendapatkan harta rampasan, perang, atau niat yang lain. Rawal Bukhari an Abi Musa qala jaa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu lil mughanimi wa rajulu yuqatilu dzikri wa rajulu yuqatilu yura makanuhu faman fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatillah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan, suatu hari datang seorang pria kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, orang yang bertempur untuk meraih harta rampasan perang, dan orang yang bertempur agar namanya selalu diingat, dan orang yang bertempur agar kehebatannya dilihat oleh orang lain, lalu siapa yang bertempur di jalan Allah?"
Maka Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang bertempur untuk kejayaan agama Allah atau kalimatillah, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Nah, asyartu tsani al-amalu bima yad'u ilaihi wa ya'muruna sabihi fi jihadi dakwah. Syarat yang kedua adalah mengajarkan semua yang diserukannya dan menyuruh orang lain untuk melakukannya dalam jihad dakwah. Likai yu'addi nasaha wal irsyada wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dawaruhu fi tazkiyatin nafsi da'iyati wa nufusa mad'uina wa yanalu sahibahu bi azra wa qurba minallahi subhanahu labuda ayyakuna multajaman bima yad'u ilahi mutahaqqaqan bima yursyidan sailahi. Agar nasihat dan bimbingan serta amar ma'ruf nahi mungkar dapat menunaikan perannya dalam menyucikan jiwa seorang dai dan jiwa-jiwa pendengarnya, dan agar orang-orang memperoleh ganjaran serta dekat dengan Allah, maka seorang dai atau pendakwah harus komitmen dengan semua yang dia serukan dan mempraktekkan apa yang dia serukan pada orang lain itu. Wa qad sabaqal hadisu bi tafsili an hadal janibi bi mawdu'in ilmi an-nafi' alladhi yattabi'uhu al-amali ma bayani ma warada fi kitabi wa sunnah min tahdhiri wa lawangidi liman ya'muru nasa wa yansanam sahu. Aspek ini telah dibahas secara rinci pada pembahasan mengenai ilmu yang bermanfaat yang diikuti amal, serta penjelasan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis tentang peringatan dan ancaman bagi seseorang yang menyuruh pada orang lain akan tetapi lupa akan dirinya. Fal wajibu ala da'iyati alladhi yaj'alu da'wata ilallahi maidani jihaduhu ayyadwa nafsahu jahiduha wa yahuda al-mu'arakatu maha likai yasmaru jihaduhu an-nafi'a lil akharina wa ta'sira fihim. Jadi wajib bagi seorang pendakwah atau dai menjadikan dakwah kepada Allah sebagai lahan jihadnya untuk mendakwahi dirinya sendiri dan melawan serta memeranginya supaya jihadnya dapat bermanfaat dan mempunyai pengaruh bagi orang lain. Wa qad awdahal Ibnul Qayyim rahimahullahu hadil mas'alata bijalai wa bayyinu anna wa'idha idza umiya an uyubihi hurima al-intifa'i bi mau'idatihi li'anna nufusa mahbulata ala adamil intifa'i bi kalami man la ya'malu bi ilmihi walidzalika qala Syu'aib alaihi salam liqaumihi wa ma uridu an uhalifakum ila ma anahakam anhu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menjelaskan masalah ini dengan jelas. Menurutnya, jika ada seorang yang memberi nasihat, namun orang tersebut tidak melihat aib-aibnya sendiri, maka nasihat-nasihatnya itu tidak akan bermanfaat. Ini karena dirinya sendiri tidak menggubris kata-katanya dan dia tidak mengamalkan ilmunya. Karena itu, berkatalah Syu'aib alaihissalam pada kaumnya, dan aku tidak akan menyalahi kamu dengan mengerjakan sesuatu yang aku larang bagimu. Fal maw'idatu la tanfa'u ila idha kharajat minal qalbi fahiya inda idan tasilu ila qulubi amma idha kharajat minal lisan wa lam yakun sahibuha mutahaqqiqan biha fa innaha la tuzawijal adana. Maka nasihat itu tidak akan bermanfaat kecuali berasal dari dalam hati, karena saat itu nasihat berhubungan dengan hati manusia. Sedangkan nasihat yang keluar dari lidah orang yang tidak melaksanakan omongannya, maka omongannya tidak akan melampaui telinga, dalam arti yang gak masuk gitu. Nah, wal amru bil ma'ruf wa nahya anil munkar babu min abwabil jihad wala budda fihi minal iltijami wa tatbiqi lima ya'muru bihi aw yanha anhu. Wa fi dzalika yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atahqiqu annal mu'mina idza nahya anil munkar fala budda alla yuqarribahu wa ya'zumu ala tarkihi wa yakrahu fa'alahu. Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan salah satu bagian dari jihad, maka harus ada komitmen untuk menerapkan semua hal yang diperintahkan atau yang dilarang. Karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sepantasnya seorang mukmin jika melarang suatu kemungkaran seharusnya tidak mendekatinya, bertekad untuk meninggalkan dan benci untuk mengerjakannya.
Walakin yanbaghi alla yatahidal muslima hada syartu dari atun litahli an wajibi al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kulliyatun faqulu ibnu adam khata'an wal abdu ma'murun bi ayyatakiya rabbahu bi qadri istita'ati wa yubadiru ila taubati inda danbi wa la yasiru alaihi. Namun bukan berarti seorang muslim menjadikan alasan terus tidak mau menempuh jalan dakwah dan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar secara umum. Karena syarat yang berat ini, sebab setiap anak Adam pasti melakukan yang namanya kesalahan. Dan setiap hamba diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sesuai tingkat kemampuannya. Jika ia berdosa, hendaklah segera bertaubat dan menyesalinya. Waqad nabaha ala dzalika Imam Ibnu Rajabil al-Hanbali faqala wa ma hadza kulluhu fala budda lil insani min al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wal wa'di wa tadhkiri walau lam ya'id ilal ma'sum minal zilali lam ya'idun nasu ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadun li'annahu la asimatu li ahadin ba'dahu. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbal telah memperingatkan hal ini dan berkata dengan semua ini maka seorang manusia tetap harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, menasehati dan memperingatkan. Seandainya tidak ada yang boleh memberi nasihat, niscaya tidak akan ada lagi seorang pun yang memberi nasihat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena tak seorang pun yang terbebas dari kesalahan kecuali Rasulullah. Kama nukila anil Hasan Basri rahimahullah annahu qila lahu inna fulanan la ya'idu wa yaqulu akhafun an akula malan af'ala faqala al-Hasan wa aina yaf'al ma yaqulu ay bitamamihi radda syaitanu annahu dhafiru bihadza falam ya'muru ahadun bima'rufi wa lam yanahu 'anil munkar. Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ada orang yang tidak mau memberi nasihat dan berkata, aku takut mengatakan sesuatu yang tidak aku kerjakan. Hasan Al-Basri lalu berkata, siapa di antara kita yang bisa mengerjakan dengan sempurna apa yang kita katakan? Inilah yang diinginkan oleh setan. Karena khawatir dengan syarat itu, maka tidak ada seorang pun yang mau mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Selanjutnya, wala syakka ana da'iyata indama yukhalisu fi da'watihi wa nasihi yakun awalul muta'assirina bihal mustajibin laha fal kalimatu sadaqah tusiru fi qailiha bisuma tu'thiru fi samiha wa kathiran ma yaqafu da'iyatu wa dhan lin nasi wa hatiban fala yudhu ta'thirul musta'ina wa infi'alatihim wa idabi yatazu min a'maki nafsihi wa kana musta'in min asyadati ta'thirihim humul ladina ya'idunahu bida mu'ihim wa husu'ihim. Tidak ada keraguan bahwa ketika seorang pendai ikhlas dalam berdakwah dan memberi nasihat, ia akan menjadi seorang yang pertama yang terpengaruh oleh mereka yang menanggapinya. Kata yang jujur akan memengaruhi orangnya, sebagaimana hal itu mempengaruhi pendengarnya. Dan banyak sekali dai yang berdiri menyampaikan nasihat itu kepada orang lain, berkhutbah, maka berpengaruh dan reaksi itu muncul dari para pendengarnya. Dia berpidato dengan jiwa yang bergetar, begitu berpengaruhnya isi ceramah itu sehingga seolah-olah para pendengar itulah yang menasehatinya dengan bercucurannya air mata dan kehusuan mereka. Mau'idatu sawamitahu ablagu min mau'idatin nataqati. Itulah nasihat diam yang lebih ampuh dari nasihat lisan. Wala syakka anna hadhil majalisa tufahal malaikata wa taghsyaha rahmatu wa tanazzalu ala qulubi alha sakinata
fatalaini wa tasha'u wa bihada yajidu da'iyata an nafsaha qad amrataha as-sakinatu asbahat taw'an umuruhu tabsaruhu bi uyubihi wa ta'ala wa mihi alal hafwatihi wa ghaflatihi. Inilah majelis yang diselimuti oleh sayap malaikat dan dilindungi dengan rahmat Allah SWT serta membawa khusyuk dan ketenangan di hati para jemaahnya. Dengan ini seorang pendakwah akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan di dalam hatinya. Ia akan mentaati perintahnya sendiri, mampu melihat kelemahan-kelemahannya serta menyesali atas kesalahan dan kelalaiannya. Wa hadza kulluhu min barakati ikhlasi fi da'wati wa tafa'ani fi jihadi bimutalifi anwa'ihi. Semua ini merupakan berkah keikhlasan di dalam dakwah dan rela berkorban dalam semua jenis jihad yang dilakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf atas kesalahan saya mungkin dalam menyampaikan ataupun dalam menerjemahkan. Syukran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.